Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadatsal mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para sepuh, khusus orang tua kami, guru kita Ustaz Haji Koredi, yang kita doakan beliau, Bu Haji dan keluarga selalu sehat walafiat dengan umur panjang yang berkah, amin. Dan para guru, para asatidz, para hujjah yang lainnya, para sepuh yang tidak bisa disebutkan satu persatu, nanti tidak masyarakat ta'alil kami yang kami doakan biar semuanya, para guru, para sesepuh, sepuh semuanya selalu sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, amin. Dan para jamaah sekalian, lebih khusus jamaah sholat subuh Masjid Nur Huda yang senantiasa istiqomah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di Ahad subuh ini kita semuanya masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, masih di bulan mulia, bulan Rajab yang sudah sampai di pertengahan bulan, yang mudah-mudahan kemuliaan bulan Hajar, mudah-mudahan kemuliaannya terus terlimpahkan buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dari bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa disebut dengan bulan Rajab? Summiya bi Rajab yang hawi tarajabu fiha kadirun di Sya'ban wa Ramadan. Kenapa disebut dengan bulan Rajab? Karena di Rajab itu berlipat-lipat kebaikan yang banyak. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang sangat berlipat, karena kebaikan amal soleh yang dilakukan di bulan Rajab, termasuk bulan haram atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang udah kelewat berapa bulan lalu, termasuk salah satunya Rajab. Kebaikan dilipat gandakan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita ini terus ditingkatkan, karena mumpung masih sehat, mumpung panjang umur. Yang mudah-mudahan tentunya kebaikan-kebaikan yang terlimpahkan di bulan Rajab ini kita tingkatkan menjadi wasilah Allah sampaikan ketika kita sampai ke bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Karena sering saya sampaikan dalam surat An-Nas 96 itu salah satu kemuliaan atau bonus keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa beramal soleh itu satu, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, orang yang gemar beramal soleh, berbuat baik, ya baik amal solehnya ritual, sholat, puasa, sedekah, zakat, atau baca Qur'annya, atau amal solehnya yang sosial. Jadi amal soleh itu ada ritual, mahdhah, ada yang sosial. Sosialnya itu apa? Ya berbuat baik dengan tetangga, sering ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi lagi aja. Kemudian menghormati tetangganya, kerabat-kerabatnya, bersosialisasi. Kemudian yang hal-hal yang kecil, dia buang sampah di tengah jalan kalau membahayakan. Pokoknya banyak dah. Jadi orang yang senantiasa beramal soleh, baik amal solehnya ritual, sosial, mahtubir, maka kata Imam Ibnu Katsir, para ahli tafsir mengatakan, satu, dikasih rezeki yang halal, amin. Jaminannya Pak, orang yang istiqomah dengan amal soleh itu, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih rezeki yang halal. Yang kedua, dikasih sifat qanaah. Qanaah itu ridho Allah bima qasama Allah, ridho dengan apa yang sudah Allah berikan buat dirinya, banyak bersyukur, banyak terima. Yang ketiga, bonusnya, pahalanya bagi orang siapa saja yang kita semuanya senantiasa istiqomah dengan amal soleh atau fikri solihil amal, hidupnya akan dibimbing selalu untuk terus beramal baik, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, ada lagi ulama yang mengatakan al-ladzatu fil ibadah, merasa nikmat dengan ibadah. Jadi dengan ibadah itu senang,
termotivasi terus, gemar bawaannya. Jadi kalau udah ngerasain nikmatnya sholat subuh jamaah di masjid, nikmatnya luar biasa, bakal terus dijaga, ada bakalan kelewat. Nah, mudah-mudahan amal soleh kita yang kita kerjakan di bulan Rajab ini menjadi wasilah kebaikan kita berlimpah-limpah dan ditambah nikmatnya kita sampaikan nanti ketemu dengan bulan suci Sya'ban dan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mumpung masih ada pertengahan bulan lagi. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat yang mudah-mudahan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai bab terakhir, Bapak Ibu terima kasih Subhanahu wa taala, masih di bab akhir apa amalan-amalan apa saja bisa menambah umur dan mengurangi umur, apa saja bisa menambah rezeki dan mengurangi rezeki. Qala Ali radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Ali radhiyallahu taala anhu, idza tammal aqlu naqasal kalam. Jika sempurna akal seseorang itu, maka otomatis dia berkurang bicaranya. Jadi kalau orang yang sudah akalnya sempurna, akalnya bagus, ya maka dia akan mengurangi bicara. Ya, kalau bab sebelumnya itu kan kita diarahkan atau beberapa hal yang bisa mengurangi rezeki itu adalah salah satunya banyak ngomong. Banyak ngomong maksudnya tidak ada manfaatnya. Ya. Maka dikatakan para jumhur ulama, idza ra'aita rajula yufsirul kalam fastaqim bijununihi. Ya. Jika kita melihat ada seorang yang banyak ngomongnya maksudnya nggak manfaat, maka kata para ulama, jumhur ulama itu, maka yakinlah bahwa dia itu tidak waras, itu gila, karena banyak ngomong nggak ada manfaatnya. Itu kayak siapa tuh, bulan yang lewat itu siapa yang teriak-teriak itu tuh segala macam ya itu udah kelas, udah ketaruan kayak itu mau ada waras gitu. Qala musannif rahimahullah taala, berkata musannif pengarang kitab ini rahimahullah taala, mudah-mudahan merahmati beliau, ittafaqani, sepakat buatku fi hadzal ma'na syi'run. Ya, saya sepakat dengan kalam ini, kata beliau, kata pengarang kitab ini. Karena ada sebuah syair yang mengatakan begini, idza tamma aqlul mar'i qalla kalam. Jika sempurna akal seseorang itu, maka pasti bicaranya sedikit. Wa aikin bihaqqil mar'i in kana muftiran, dan yakinlah dengan kebodohan, kedunguan seseorang, yang bihaqqil berdumuk bahasa Arab gerung, dan yakinlah dengan kedunguan seseorang itu jika dia banyak bicara. Jadi kalau orang yang akalnya sempurna itu cirinya ya ngomongnya sedikit. Kemudian kalau yang banyak ngomongnya ya itu dungu, bodoh. Waqala akharun, berkata yang lain, an-nutqu zayin, berkata yang lain, an-nutqu zainun, bicara itu perhiasan, bicara itu perhiasan. Wasubutu salamatun, dan diam itu adalah keselamatan. Salamatul insan fi lisannya, keselamatan manusia itu adalah pada menjaga lisannya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang salah bicara akhirnya jadi bumerang buat dia, jadi musibah. Ya, apalagi sekarang zaman medsos, salah ngomong, salah berbuat, kepotong, viral, panjang urusannya. Nah, tadi malam kalau kita lihat kasus ada tuh supir Jack Lincoln ya, gara-gara salah ngomong atau malam ngamuk sama penumpangnya, akhirnya dipecat, rugi jadinya tuh. Jadi sebelum malaikat ada kiri kanan, jadi kita perlu hati-hati juga sama CCTV. Bahaya. Faida nataqta wala takun muktiron. Nah, jika kau bicara, jangan banyak-banyak, jangan banyak bicara. Ma'in nadimta, jika kau tidak mau bicara, kamu menyesal ala sukuti parokat. Walaupun nadimta ala kalami mirorot. Ya, jika kita banyak bicara sedikit saja, sekali banyak bicara, maka kita jadi masalah menyesal. Walaupun nanti kalami dirorot, dan sungguh kita akan menyesal. Kamu akan menyesal kalau sering banyak bicara. Wa mimma yazidu fi rizqi
iya ayyakula kulla yaumin ba'da syiqaqil fajri. Nah ini dari beberapa yang memperbanyak rezeki, menambah rezeki, amalan-amalan apa saja, kemudian apa amal apa saja, kegiatan apa saja, yang apa saja bisa menambah rezeki. Ayatullah, engkau mengatakan berdoa kulla yaumin setiap hari ba'da syiqaqil fajr, setelah terbitnya fajar ya. Ila waktu sholati, sampai waktu sholat. Nah, ini yang sering kami sampaikan itu antara waktu fajar sampai dengan sholat subuh. Apa saja yang kita doakan ya ayat bulan, kamu apa hendaknya mengatakan, hendaknya berdoa subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah. Ini dalilnya apa yang saya sampaikan. Cuma kalau waktu Al-Fakir dapat ijazah dari Pak Kiai Al-Maghfurullah, Kiai Hermi Mubin, dia subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, astagfirullah. Nah kalau sini di musonef kitab ini dikutip antara subuh terbitnya fajar sampai dengan sholat subuh. Berarti waktu sholat sunnah itu baca subhanallahil azim, subhanallah ya bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaihi mi'ata marratan. Mi'ata marratan itu sebanyak 100 kali. Kalau sempat ya, kalau nggak sempat ya jangan buru-buru atau ya sebisa-bisanya. Maksudnya Allah yang Maha Agung, maksudnya Allah dengan segala pujinya. Astagfirullah, aku mohon kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku kembali kepada Allah. Ya, apalagi sekarang bulan Rajab, salah satu amalan dianjurkan adalah memperbanyak istighfar. Wa ayyakula la ilaha illallah malikul haqqul mubin, dan hendaknya berdoa la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Tidak Tuhan selain Allah, Maha yang Maha Raja, Maha Hak, Mubin yang Maha menjelaskan. Kulla yaumin, setiap hari, sobahan wa masa'an, pagi dan sore hari. La ilaha illallah malikul haqqul mubin, setiap hari, mau pagi ya, mau ngomong sore atau malam ya, sampai 100 kali. Wa yakulla ba'da fajri, dan hendaknya berdoa setelah fajar kulla yaumin, setiap hari, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah salatan wa talatina marratan. Ya, setelah sholat fajar kita bisa memperbanyak doa alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, salatan wa talatina marratan. Alhamdulillah kita sudah istiqomahkan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian la ilaha illallahnya. Wa ba'da salatil maghribi aidan, dan juga baca ya subhanallah bihamdi atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah itu 33 kali itu setelah salat maghrib juga. Wa astaghfirullah ta'ala 70 marratan ba'da salatil fajr. Kemudian hendaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali setiap salat fajar, setelah salat fajar. Wa yudhiru min qauli la ilaha illallah haula wala quwata illa billahil azim. Dan hendaknya juga untuk menambah rezeki kita dianjurkan memperbanyak doa la haula wala quwata illa billahil azim. Wassalati ala nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian memperbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh salawat yang paling ringkas, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli alaihi, sambil jalan, sambil tiduran, sambil ngopi, ya, apa sambil ngapain, dan pokoknya salawat. Amalan-amalan yang walaupun hati kita nggak nyambung, tidak usul, terima Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan salawat. Jadi kalau salawat kepada kita lagi sambil naik mobil, naik motor, baca salawat insyaallah. Wa yaqulu yaumul jumu'ati. Nah, ini hendaknya kalau mau banyak rezeki, mau nambah rezekinya, berdoa kepada Allah pada hari Jumat 70 marratan, sebanyak 70 kali. Apa doanya? Allahumma aghnini bihalalika, ya Allah kayakan kami, kayakan saya, cukupkan saya bihalalika dengan yang haram darimu, an haramika dari kayakan kami dengan yang halal darimu, dari yang haram. Jadi kita minta kepada Allah diberikan kekayaan, kecukupan harta yang halal, bukan yang haram, dijauhkan dari yang haram. Waqfini bifadlika, dan cukupkan dengan kemuliaan.
Ya. Jadi setelah setiap Jumat Pak, setiap Jumat, bahkan di kitab yang lain itu ada yang mengatakan setiap habis sholat Jumat. Nah, kalau di sini wa yaqula yauma jumuati, kita doanya pada hari Jumat. Apa doanya? Allahumma adnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika. Allahumma adnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika. Amman siwa, diberikan kekayaan yang halal, harta yang halal, dari yang haram, kemudian cukupkan dengan kemuliaanmu, cukupkan dengan kemuliaan darimu dari selain engkau. Artinya apa? Biar kita hanya minta kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai di hati kita minta dicukupkan dari makhluk. Ya, karena yang kita minta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa Bapak Ibu, ikrar kita setiap sholat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi itu udah takdir kita tuh. Jadi udah jadi usahakan kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi hanya minta kepada Allah. Jangan sampai di hati kita ini ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita masih mengharapkan belas kasihan makhluk, mengharapkan belas kasihan orang lain, ya. Jadi hanya cukup minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqul hadza sama, kemudian juga hendaknya dia berdoa mengucapkan pujian ini kullu yaumin, setiap hari, walaupun pada malam hari. Apa pujiannya, apa zikirnya? Antallahu azizul hakim, antallahu malikul qudus. Ya. Pujiannya, Kau Allah maha perkasa, maha bijaksana, antallahu malikul qudus, Kau yang maha raja, maha suci, antallahu hakim, halimul karim. Antallahu khaliqul khairi wasyarri, Kau Allah yang maha menciptakan kebaikan dan keburukan. Antallahu khaliqul jannati wan nar, alimul ghaibi wasyahadi, alim syahadati wa alim sirri wa akhfa. Antallahu kabirul muta'al, antallahu khaliqu kulli syai'in wa ilahi ya'udu kulla syai'in. Antallahu didayanul yawmaddin, lam tazal wa la tuzal. Antallahu la ilaha illa anta, Antallahu ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antallahu la ilaha illa antar rahmanur rahim. Antallahu la ilaha illa antal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. La ilaha illa antallahu khaliqul barul musawwir. Lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ini doanya panjang nih Pak. Kalau mau jadi wiridan atau mengisi waktu subuh sampai isyraq. Nah ini kalau kita lagi ada kegiatan boleh dibaca. Nanti Ustaz kalau tulisin bisa ya. Panjang walaupun panjang. Itu zikir yang dianjurkan mengarang kitab ini. Kalau kita ingin menambah rezeki, itu baca doa-doa ini setelah sholat fajar. Ada sholat fajar, bahkan di sini boleh kita mengucapkan pujian ini kulla yaumin, setiap hari, walaupun pada malam hari boleh. Wa mimma yazidu fil umri, dan dari amalan-amalan yang bisa menambah umur, tadi menambah rezeki, amalan-amalan yang bisa menambah umur apa saja? Al-birru, ya, berbuat baik, wa tarkul adza, dan meninggalkan menyakiti. Menyakitinya menyakiti apa nih di sini? Tarkul adza ay adzal muslimin, meninggalkan perbuatan yang bisa menyakiti orang-orang muslim yang lainnya. Jadi Pak, berbuat baik kemudian kita nggak menyakiti orang lain sama muslim, itu juga bisa menambah umur, ya. Apalagi hadisnya sering disampaikan Pak Haji itu. Jadi al muslimu man salima al muslimu min lisani wa yadihi. Muslim yang baik itu, muslim yang sempurna itu bukan muslim
yang kaya hartanya, yang amal ibadahnya banyak, enggak. Tapi muslim yang baik itu adalah muslim yang bisa menjaga lisan dan tangannya. Kita selalu mengatakan gitu. Jadi mulutnya apa? Gak gampang nyakitin, gak gampang nyindir, gak gampang mencaci. Wayadi, kemudian juga dia bisa menjaga tangannya. Ya kenapa kok? Saya pernah ngaji berkuliah itu, saya ingat gurunya siapa ya? Kayak Al-Madfullah, kayak Sabuddin Amsir di IAIN tuh. Kayak Sabuddin Amsir, dia udah wafat di desa sama. Beliau mengatakan kenapa disebutnya sama Nabi itu cuma lisan dan tangannya? Karena lisan dan tangannya itu anggota tubuh yang paling banyak potensinya berbuat buruk. Mulut gampang bener gitu. Mulut gampang bener terucap kata-kata yang misalnya menolong. Tangan, dari tangan juga bisa jahil sama orang. Tangan bisa zolim, ambil harta orang. Atau kalau sekarang zaman medsos, tangan juga punya potensi besar lewat ketikan WA-nya tuh. Masya Allah. Nah, ini penting buat kita semuanya untuk selalu menghindari. Bagaimana caranya biar kita semuanya, kehadiran kita ini membuat orang sekeliling kita itu membuat nyaman, membuat adem ya. Karena pahala bikin orang seneng ya, itu juga dapat pahala buat kita, nambah rezeki buat kita, nambah umur. Tapi sebaliknya, kalau amalan kita ini, perbuatan kita, aktivitas kita bikin nyakitin orang lain, tetangga kita, nah ini maka efeknya adalah, kata musannif di sini, akan mengurangi umur. Wa tawqiru syuyukh. Kemudian yang amalan yang bisa menambah umur itu adalah memuliakan orang-orang yang tua, para sesepuh ya. Jadi berarti yang muda menghormati yang tua sayang kepada yang muda. Wa tawqiru syuyukh, menghormati yang tua. Wa ta'ala bil ahbar liman azama syuyukhal kibar as-sinn ayyatulahu bil umur. Bahkan di sini ada penjelasan di dalam akhbar, dalam hadis-hadis atau asar ya. Siapa saja yang memuliakan orang-orang yang sudah sepuh, orang sepuhnya ini al-kibar, orang-orang sepuhnya yang mulia, yang akhlak yang bagus ya, yang secara amalia yang bagus dan patut kita hormati, maka dia akan diberikan apa? Ayatulahu mithlu umrihi. Dia akan diberikan karunia umurnya panjang seperti orang yang kita hormati. Ya, kalau saya menghormati Pak Haji Eko, ya mudah-mudahan saya umurnya sampai ke Pak Haji Eko juga kan gitu Pak dia. Ya, cuman amalannya nggak nyampe nih, saya nggak bisa balik jenazah Pak Haji. Amalannya nggak bisa kayak Pak Haji, Masya Allah. Jadi kalau kita memuliakan orang yang sudah sepuh, ulama mengatakan, ada yang mengatakan kita dikasih kemuliaan usia kita sampai seperti orang tua yang kita muliakan. Nah mudah-mudahan tentunya kita mau yang muda, yang tua, pokoknya kita muliakan aja lah. Saya ingat betul apa kata Agib ya. Jadi kalau kata Agib itu ciri orang yang bertakwa itu adalah menghormati orang yang ada di depan kita. Mau anak kecil kayak, mau orang yang gak waras kita anggap atau kata orang yang gak bagus, pokoknya kalau kita diajak ngomong atau ngajak ngomong atau di depan kita siapa saja kita hormati, karena bisa jadi dia lebih mulia di hadapan Allah daripada kita. Kuncinya ini ilmu hakikat. Tawqiru syuyukh. Jadi sini babnya ada memuliakan orang yang tua, yang sepuh, yang punya akhlak yang mulia. Wasilaturrahmi, kemudian menyambung silaturahim. Ya, menyambung silaturahim ya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bahwa siapa yang dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, fal yasir rahimah, maka sambung silaturahimnya. Nah silaturahim ini banyak modelnya Pak, banyak caranya. Mungkin kalau bahasa sekarang kan kalau di medsos tuh sering ngopi lagi ya gitu. Sering ngopi, kemudian sering kalau di lingkungan ya kerja bakti, ada kegiatan kena musibah kita bantu sama warga ya, pokoknya yang hari-hari yang kita bisa kerjakan ya.
Kemudian kalau memang jauh dengan orang tua, kita bisa video call. Kan sekarang jadi nggak ada alasan kita nggak apa nyambung silaturahim. Ada WA, ada video call, ada punya zaman sekarang tidak ada ruang dan batas. Kita bisa menyambung silaturahim kemanapun saja. Wa ayyakul hina yusbiru wa yumsi kulla yawmin thalathan martin subhanallahi minul arbizan. Nah, juga kita dianjurkan untuk menambah umur apa nih? Pada waktu pagi dan sore hari setiap hari salah sama roti 3 kali. Bacanya subhanallahi minul mizan, suci Allah sebanyak mizan, wa muntahal ilmi, dan sepanjang ilmu atau sebanyak ilmunya Allah, wa mablagu ridha, dan sesampainya ridha Allah, wa zinatul arsy. Jadi bacanya subhanallahi minul mizan wa muntahal ilmi wa mablagu ridha wa zinatul arsy wa la ilaha illallah minul mizan wa muntahal ilmi wa mablagu ridha wa zinatul arsy wallahu akbar minul mizan wa muntahal ilmi wa mablagu ridha wa zinatul arsy wa. Nah, itu amalan-amalan atau zikir yang bisa kita baca pada waktu pagi, pada sore hari sebanyak 3 kali, yang bisa mendatang atau menambah umur kita. Wa ayyah taliza an kitil asyjari rutbah. Nah, yang lainnya amalan yang bisa menambah umur itu di sini dianjurkan hendaknya kita menghindari untuk kitil asyjari rutbah, memotong atau mencabut pohon yang masih hidup, yang masih basah. Jadi kita nggak boleh metik pohon yang illa inda darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi pohon-pohon. Dan di sini dijelaskan kenapa alasannya kita nggak boleh motong pohon yang masih basah, yang masih hidup. Lihat ma min syai'in illa wa yusabbihu wal qatu man ulaha antas dia dianat tusabbihu idza qamat ala sahya bisyadatil akar marwi. Nah, jadi alasannya di sini kenapa kita dilarang atau dianjurkan untuk tidak memetik pohon yang masih hidup, yang masih basah, karena pohon-pohon itu Pak, itu sebenarnya mereka bertasbih. Jadi ketika kita memetik yang masih hidup, maka mencegah pohon itu bertasbih. Nah, ini anjurannya begitu. Alasannya illa inda darurat, kecuali dalam keadaan darurat. Wa isbagul wudu, kemudian yang bisa menambah umur, menambah rezeki apa? Isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Itmamu sunanihi wa adami, menyempurnakan wudu itu bagaimana? Sunnah-sunnahnya disempurnakan dan adab wudunya juga disempurnakan. Jadi kalau sunnahnya itu ya apa ya, sunnah-sunnahnya wudu kan kita belajar dari. Kemudian adab wudu itu termasuk bagaimana adab wudu. Jadi perlu adab juga. Mungkin kalau wudu kalau bisa jangan sampai buka aurat kan gitu ya, walaupun di kamar mandi, walaupun kita nggak ada yang orang lain melihat, tapi kalau bisa wudunya adabnya dijaga, atau enggak sampai bicara gitu ya, karena itu bagian dari adab wudu juga. Ini seringnya kan kita gitu sambil mandi adalah kita wudu dah sampai pakai andukan belakang gitu. Nah, ini mungkin kita jaga adabnya. Mungkin kalau wudu kita pakai pakaiannya menutup aurat dan mukanya. Wassalati bita'zim, kemudian wassalati bita'zim, dan sholat memuliakan sholat. Wal Qur'an bainal haji wal qiran bainal haji wal umrah, kemudian melaksanakan mengiringi haji dan umrah. Kan haji itu ada 3 ya, berapa dia? Haji qiran, haji tamattu, sama ifrad. Haji ifrad. Mudah-mudahan kita nyampe ke haji semuanya dan ada. Ya. Amalan-amalan bisa menambah umur. Haji qiran, mengiringi haji, antara haji dan umrah. Wa hifzi hati, dan menjaga kesehatan. Ya. Menjaga kesehatan juga itu menambah umur. Kenapa menjaga kesehatan menambah umur? Kata mu'adzib, ya karena kalau kita sehat kita bisa bekerja, kita bisa menyebut rezeki, kita bisa melaksanakan aktivitas yang lainnya.
Wala budda ayat ta'allama syai'an minat tibbi. Dan hendaknya kita belajar tentang ilmu tib, ya, ilmu kedokteran. Wa yatruka bil athari waridah. Fitibil tadi Jamaah Syekh Al-Imam Abdul Abbas Al-Mustafiri. Nah ini kita belajar tentang ilmu tib. Wa yatabarraka bil athar. Kemudian kita mencari keberkahan bil athari waridah dengan hadis-hadis yang ada tentang ilmu kedokteran, ya, Tibun Nabawi, ya. Alladzi Jamaah Syekh Al-Imam Abdul Abbas Al-Mustafiri. Nah, kita belajar atau mencari keberkahan dari ilmu kedokteran yang dikumpulkan oleh Imam Syekh Abu Al-Abbas Al-Mustafiri di kitab Musamma bi Tibbin Nabi. Nah, itu kitabnya namanya Tibbun Nabi alaihi salatu wasallam. Yajidu fiyat mayyatuhu walhamdulillahi ala tamami wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad abdu rasulil karim. Ya. Salawat kepada Nabi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah atas kesempurnaan. Kemudian salawat kepada salam atas Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya Rasul yang paling mulia. Inilah jamat-jamat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ta'limul muta'alim sudah selesai dari beberapa bab sebelumnya. Mudah-mudahan tentunya kita bisa mencari keberkahan dengan kitab atau ilmu yang kita pelajari dari para ulama, khusus kitab Ta'limul Muta'alim fi Ta'allum karya Syekh Azhar. Mudah-mudahan juga ini kita membawa keberkahan, tabarukan. Mudah-mudahan ilmu yang kita baca, kita dengar, kita amalkan, membawa keberkahan buat kita semuanya, dan juga lebih khusus buat putra-putri kita yang sedang belajar, apalagi besok sudah mulai belajar lagi, ya. Jadi perlu di-upgrade lagi, ya. Mudah-mudahan anak-anaknya jangan lupa, biasanya kayak gitu tuh, libur panjang giliran Senin pada nambah liburannya, alasannya di kampung lah, alasannya masih sakit lah. Ini jangan sampai kejadian model begitu. Tetap waktunya belajar. Yang mudah-mudahan tentunya putra-putri kita yang sedang belajar, mau di SD-nya, di TPA-nya, di MD-nya, di SMP, SMA, kuliah, di pesantren dimanapun saja belajar, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam belajar, ilmunya manfaat dunia wal akhirat, dan keberkahan buat kita semuanya juga sebagai orang tua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata fadlin nabiyyikal karim. Alayhi salatu wa taslim wal 'afi wal lutfi wal 'afiyah bulugil marami wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat jamil bil hayati wa ba'da al-mamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Sebutkan dalam doanya baik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ikubram riyadan min riyadil jinnah wa la tajibram hufrat min hufarin niran. Allahumma anfa'na bima lamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna wa ala baitina wa auladana wa qalabatana wa jama'atana hadhihi min al-'ilmi wal Qur'an wal sunnah wal khair wa la taj'al wa min syarri wal dhair. Allahumma ja'al jamala jaman marhumah wa tafarqana min ba'di tafarqan ma'sumah.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Allahumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.